Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 7 ayat kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tema renungan saat ini adalah jangan menghakimi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, banyak di antara kita mempunyai kebiasaan lebih cepat untuk melihat kejelekan di dalam diri orang lain dan mulai menghakimi mereka habis-habisan. Seseorang pernah bertanya, sewaktu berdiri di pintu surga, apakah Anda lebih suka dinyatakan terlalu sering mengampuni atau terlalu sering menghakimi? Manusia selalu lebih cepat melihat kesalahan dan kelemahan di dalam diri sesamanya daripada melihat kelebihan dan hal-hal positif yang ada pada mereka. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang membawa wanita yang kedapatan berbuat zina, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Betapa kerasnya pernyataan Yesus itu. Melalui hal ini Yesus ingin mengajarkan agar kita jangan mudah menghakimi orang lain dan mengabaikan kesalahan dan dosa kita sendiri. Alangkah baiknya jika masing-masing orang belajar melihat kelemahan yang ada di dalam dirinya serta berusaha untuk memperbaikinya, dan tidak hanya menuntut orang lain untuk berubah. Ingatlah, semakin banyak kita menilai dan menghakimi orang lain, semakin kita tidak dapat melihat kesalahan kita sendiri, dan dengan demikian semakin besar pula pelanggaran kita. Kita tidak lebih baik dari sesama kita. Sebab itu jangan biasakan diri untuk menghakimi orang lain. Tuhanlah yang akan menghakimi masing-masing orang. Maka berusahalah hidup benar dan tidak bercacat di hadapannya dengan memperhatikan cara hidup kita sendiri. Mari kita bangun karakter untuk mengoreksi diri sendiri agar kita tidak disibukkan untuk menghakimi orang lain, dan mulailah untuk berpikir positif tentang orang lain. Kiranya apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk melihat hal-hal positif dari orang lain dan lepaskan kecenderungan kami untuk menghakimi orang lain. Ingatkanlah kami bahwa penghakiman adalah hak Tuhan sendiri dan bukan hak kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami setiap saat ya Tuhan. Tuntunlah hati dan pikiran kami untuk menilai orang lain dengan cara yang positif. Jauhkanlah kami untuk berprasangka buruk terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan, kesulitan dan pergumulan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan,
melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk menolong, sehingga mereka segera dapat mengatasi setiap masalah yang dihadapinya karena berkat pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang bergumul di dalam sakit penyakitnya, kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan bermurah hati untuk memberikan kesembuhan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya apapun yang boleh kami kerjakan, boleh berkenan di hati Tuhan. Kiranya setiap orang yang boleh kami jumpai hari ini, juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.